Episode 7, Fitnah Memang Kejam. Pagi hari Mela bangun dengan sembab karena dia menangis sepanjang malam, tapi bagaimanapun dia harus tetap bekerja. Mela pun berangkat setelah sarapan. Sepanjang perjalanan banyak orang yang berkasak-kusuk. Mela pun terus berjalan tanpa menghiraukan cemoohan orang. Sesampainya di pasar, Bu Siska dan Yati melihat Mela yang wajahnya masih lebam pun bertanya, "Mel, wajahmu kenapa, kok biru dan ada bekas tangan?" tanya Yati. Mela pun menceritakan tentang kejadian yang hampir merenggut kehormatannya yang ia pertahankan. Bu Siska yang mendengar pun geram saat mengetahui kebenarannya. "Berarti orang-orang ini salah sangka tentang kejadian yang sebenarnya," kata Bu Siska. Semua berjalan seperti biasa. Mela dan Yati bekerja dengan giat dan terus tertawa. Untuk sejenak Mela melupakan kejadian semalam. Di tempat lain Herdi terus teringat wajah gadis urakan itu. Entah kenapa wajah Mela tak bisa keluar dari ingatan Herdi. Mia dan Rio pergi ke pasar untuk menemui sang tante yang tengah berada di tokonya. Saat sampai di pasar, Mia tak sengaja menabrak seorang preman pasar. "Maaf Pak, tidak sengaja," kata Mia. "Hei adek manis, mau bermain kuda-kudaan sama Om gak?" kata preman itu. Rio menampik tangan preman itu ketika ingin memegang dan melecehkan Mia. Tak sengaja Mela tengah berjalan karena habis mengantar barang ke salah satu tempat pelanggan. "Jangan sentuh kakakku dengan tangan kotormu," teriak Rio. "Hei, aku malah makin tertantang," kata preman itu. Preman itu mendorong Rio hingga tersungkur dan Mia sudah ketakutan. Mela pun menghampiri Mia. "Jangan ganggu mereka, tinggalkan mereka," teriak Mela. "Ci, lihat gadis murahan tak tahu malu ini," hina seorang preman. Mia berlari ke belakang Mela dan berlindung. Preman itu pun mendatangi Mela dan akan menyentuh Mia. Tapi Mela menangkap tangan preman itu dan mematahkan tangan preman itu dan kemudian menendangnya hingga tersungkur. Preman yang lain memandang takut, sedang semua orang berkasak-kusuk makin nyaring. Mela menutup telinganya. Mela pergi berlalu meninggalkan semua orang, sedang Mia dan Rio bingung melihat Mela yang pergi begitu saja. Mela sampai di tempat kerjanya, dia langsung menuju ke belakang dan menangis, karena sudah tidak sanggup mendengar cemoohan dari semua orang. Yati pun menenangkan Mela. Bu Siska juga membantu menghibur Mela. Saat Mela sudah tenang, Bu Siska ke depan dan mendapati kedua keponakannya itu. "Iho, kalian kenapa bisa datang kemari?" tanya Bu Siska. "Pingin main aja tante, abis papa kerja mulu, sedang oma repot ngurusin Kenzo," kata Mia. Tante, ngomong-ngomong, calon istri papa itu orangnya gimana?" tanya Rio. "Emang kenapa Rio, kamu takut?" goda Bu Siska. "Bukan begitu tante, JGN sampai dia seperti ibu tiri yang seperti di TV itu. Baik kalau ada papa tapi akan jahat kalau papa gak ada," kata Rio. "Hahaha, tenang Rio. Tante kenal banget sama dia, dia itu orangnya baik luar dalam, percaya deh sama tante," jelas Bu Siska. "Oke, kami percaya sama tante," jawab Mia. Mia dan Rio setelah bertemu Siska memutuskan pulang ke rumah, sedang Mela dan Yati masih berkutat dengan barang-barang yang ada di belakang. Sore hari mereka pun pulang, Bu Siska bersama Mela karena ada yang ingin dikatakan pada Pak Salim. Saat mereka sampai di depan rumah Mela, terlihat orang-orang tengah berkerumun, dan terdengar suara Bu Maya. "Hei, kalau kau tak bisa menjaga anak gadismu itu, mending kau jual saya di tempat hiburan malam," teriak Bu Maya. Mela berlari menerobos orang-orang yang tengah berkerumun itu. Mela terkejut melihat sang bapak dan ibunya habis dilempari telur oleh Bu Maya dan ajudannya. Mela langsung memeluk kedua orang tuanya. "Cih, lihatlah si gadis murahan ini datang. Hei Mela, jika kau tak bisa menikah dengan Agung, kenapa kau menggodanya dan memaksanya untuk tidur denganmu?" hina Bu Maya. "Bohong, kejadiannya tak seperti itu fitnah," teriak Mela. Plek, plek, lemparan telur mengenai tubuh Mela. "Hei, kau jangan mengelak gadis murahan, kau malu kartumu diketahui orang," maki Bu Maya. Siska yang sudah tak tahan menelpon sang mama, karena Nyonya Umi adalah orang yang dihormati di kampung itu. Tak lama Herdi dan Nyonya Umi datang bersama Kenzo. Siska mengendong Kenzo. "Berhenti menghinanya Maya," suara Nyonya Umi tegas. Semua orang terkejut melihat Nyonya Umi yang datang bersama seorang pria gagah di sampingnya. "Nyonya Umi, kenapa Anda di sini?" tanya Bu Maya mencari muka.
Kenapa kau menghina keluarga Salim sampai seperti ini Maya? Tanya Nyonya Umi, yang sudah berada di samping keluarga Mela. Cih, gadis ini menggoda putraku dan memaksanya untuk tidur dengannya, karena tak ingin kehilangan harta, hinaan Bu Maya. Herdi yang mengetahui kejadian yang sebenarnya menatap Mela dan menghampirinya. Jawab aku, siapa yang mencoba memperkosamu kemarin malam? Tanya Herdi datar. Mela hanya diam sambil menagis. Jawab, teriakan Herdi menakuti semua orang. Dia Agung, dan dia pacar yang tak terima aku putuskan karena orang tuanya tak menyukaiku, jawab Mela menagis, hei jaga bicaramu gadis murahan. Sarkas Bu Maya. Nyonya Umi terkejut mendengar penuturan Mela, mana putramu? Dia yang mengatakan Mela menggodanya, maka suruh dia kemari. Kata Nyonya Umi. Bu Maya menyuruh ajudannya menjemput Agung, karena tak mungkin berani menolak perintah Nyonya Umi. Tak lama Agung datang dengan muka yang biru-biru bekas pukulan Herdi semalam. Agung cepat katakan pada Nyonya Umi bagaimana Mela menggodamu dan memintamu untuk menidurinya, kata Bu Maya. Agung ketakutan melihat Herdi sudah mengepalkan tangan dan rahangnya mengeras melihat tampang Agung yang ingin memperkosa Mela semalam. Cih, ternyata putramu orang pengecut yang beraninya mengadu pada ibunya, hei mana keberanianmu semalam yang hampir menodai anak gadis orang, sarkas Herdi. Agung diam karena Herdi tahu semuanya, hei tutup mulutmu, teriak Bu Maya, lihat wajahnya yang biru bukan karena paksaan gadis ini ingin dia menidurinya tapi karena aku menghajarnya karena dia mencoba menodai gadis ini di kebun sepi, jelas Herdi. Semua orang mulai berkasak kusuk, semua orang mulai membicarakan tentang Agung yang juga sama seperti ibunya.